Agak sedikit ini ya, agak sedikit intensif karena target 4 minggu, tapi saya yakin materi ini biasanya saya berikan ke peserta didik itu butuh waktu 6 bulan untuk memahami, tapi saya yakin kalian dalam waktu 4 minggu bisa memahami ya. Jadi persiapkan kalau perlu dicatat, tetapi semua rekamannya akan saya share ke YouTube, jadi kalian bisa menonton ulang seperti itu. Target materi kita selama 4 minggu ke depan itu adalah sequence control. Sementara karena keterbatasan untuk pengadaan, contoh misalkan untuk kontaktor, mungkin sementara waktu saya mengabaikan, jadi kita langsung ke simulasi saja dulu. Akan tetapi jika nanti sudah waktunya tugas akhir, kalian harus bisa merangkai di atas kontaktor ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar mengenai sequence control ya. Nah, ini adalah materi kita ya, desain sistem kendali kelistrikan. Apa yang harus kita pelajari di sini, saya akan mulai jelaskan. Pertama, kita memasuki dasar teori pemahaman dulu ya. Nah, mungkin kemarin sudah kita bahas secara pretest sistem kontrol loop terbuka ya, atau open loop control system. Jadi sistem kontrol loop terbuka itu sistem kontrol yang keluarannya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan. Jadi sistem kontrol ini adalah bersifat bebas dan tidak terukur. Sebagai contoh, di situ ada blok diagram, gambar masukan, kontrol, plan atau proses, kemudian keluaran. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat, misalkan kipas angin dinyalakan, ya, dia hanya setelah kita on kan dia akan menyala terus tanpa ada kendali. Kita tidak perlu mengendalikan kecepatan, kita tidak mengendalikan on off-nya, dia sekali tekan dia on untuk selanjutnya. Kemudian contoh lain adalah menyalakan lampu ya, menyalakan lampu. Pada saat kita butuhkan kita menyalakan, tidak kita biarkan ya. Nah, kemudian contoh lain adalah seperti akuarium. Di situ ada pompa. Ada pompa air ya yang bersirkulasi secara terus-menerus. Dia tidak akan memperhitungkan misalkan airnya keruh, itu tidak memperhitungkan. Kalau kemudian misalkan dia terjadi hubung singkat, dia tidak memperhitungkan. Dia hanya terus bekerja tanpa ada kendali. Kemudian contoh lain adalah keran ya. Keran yang manual biasa kita gunakan. Mungkin buat kita yang pengguna air pasti ini adalah hal yang umum ya. Dinyalakan, lupa mematikan. Nah, karena tidak ada informasi kembali kapan harus mematikan, kapan harus menyalakan ulang, seperti itu. Nah, sistem kontrol terbuka saya berikan contoh pada satu plan proses seperti ini ya, secara gambaran. Nah, di sini ada ilustrasi yang secara kartun bisa dilihat. Di situ ada valve bawah. Dimulai dari valve bawah, pompa air, kemudian ada pipa yang mengarah ke tandon air, kemudian ada valve bagian atas yang dibuka. Nah, ini ada pengamat. Pengamat di sini melakukan aksi. Dia pertama dia akan menyalakan air dulu, atau dia akan mengamatin kondisi air dulu. Apakah tandonnya itu kondisinya penuh pada level atas atau level bawah. Jika di level bawah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, maka dia akan menyalakan pompa yang ada di bawah. Kemudian dia akan membuka keran yang ada di atas ya. Contoh dalam kehidupan keseharian, kebetulan ini saya ambil dari artikel yang ada di ini ya, mengenai persiapan untuk PTMT ya, pendidikan tatap muka terbatas. Nah, di sini untuk diadakan semacam tempat untuk cuci tangan.
Nah, di sini untuk mengisi secara manual. Jadi ada operator yang mengarahkan air untuk mengisi tandon di atas, ya seperti ini, dilakukan pengamatan. Jadi ini tidak dikendalikan secara otomatis, ya ini dikendalikan secara manual, seperti itu. Ini adalah sistem kontrol loop terbuka. Sebagai contoh lain, misalkan kalian melemparkan bumerang secara bebas, dia akan kembali ke diri kalian, tetapi bukan karena dia ada sistemnya, tetapi karena memang dia sifat aerodinamisnya seperti itu ya, bentuk fisiknya bisa mengembalikan dengan jarak tertentu, dengan lingkar jarak tertentu. Nah, atau mungkin kalian bermain bola ditendang secara bebas, kalian tidak bisa kontrol berapa speed kecepatan tendangan kalian hanya bisa mengira-ngira seperti itu. Kemudian sistem kontrol terbuka. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada penjelasan sedikit. Sistem kontrol tertutup ya. Sistem kontrol tertutup atau closed loop system ini adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Artinya apa? Ada parameter ukur, ada nilai ukur ya. Ada masukan, kontrol, kemudian plan atau proses, kemudian keluaran, kemudian ada elemen ukur. Elemen ukur ini adalah sebagai sensor ya, sebagai sensor. Jadi dia umpan balik, dia mengembalikan ke sistem awalnya. Sebagai contoh, tandon air ini ya. Kalau tadi secara manual dilakukan pengamatan berdasarkan visual atau pandangan mata oleh pengamat, maka kita ganti di sini menggunakan sebuah pelampung. Ya, pelampung yang menjadi sensor di sini, sehingga dia akan memberikan informasi ke pompa kapan pompa ini bekerja untuk mengalirkan air, kapan dia mati, seperti itu ya. Kalau di posisi atas sudah level up, pelampungnya posisi ada di atas, maka akan mematikan sasarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh lain lagi, misalkan saja kalau tadi kita menyalakan lampu menggunakan tuas atau kita menekan tombol lampu. Nah, di sini kita cukup menggunakan LDR atau Light Dependent Resistor, di mana pada saat kondisi situasi sudah terlihat malam, ya, tidak ada cahaya yang menerangi, tidak ada cahaya matahari yang menerangi, maka secara otomatis LDR ini akan menyalakan lampu yang akan dikontrol olehnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan biasanya kalau kita mudik atau lampu teras itu harus selalu nyala ya. Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita harus on off kan secara manual, kita tidak ada di tempat. Nah, lebih baik sistem kendali tangan kita digantikan oleh LDR. Karena LDR ini adalah sebagai mata. Dia akan melihat apakah ada cahaya matahari. Kalau ada cahaya matahari dianggap siang, maka lampu akan mati. Dan sebaliknya, pada saat tidak terkena cahaya matahari, dia akan menganggap itu malam, maka lampu akan menyala. Kemudian sistem lagi yang lain adalah sistem kendali otomatis pada kendaraan bermotor yang saat ini yang menggunakan smart key, di mana posisi smart key dengan kendaraan bermotor kita posisinya dekat ya. Jika terlalu jauh maka kendaraan tidak bisa dinyalakan, dan dia menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu agar tidak tertukar dengan kendaraan lain dengan kunci yang berbeda. Nah, selanjutnya bentar, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Sistem kontrol terbuka dan tertutup. Fajar, gimana? Ada yang ditanyakan Fajar kira-kira? Lanjut ya, berarti ya. Oke. Saya lanjutkan. Siap, lanjut Mas. Oke. Nah, kita berbicara mengenai kontaktor. Kontaktor bentuk fisiknya seperti ini. Fungsi kontaktor adalah sebagai saklar magnet. Nah, mengapa ada kontaktor? Karena ada daya yang berbeda-beda pada setiap beban. Kalau kita hanya untuk menyalakan lampu, cukup saklar, ya. Tetapi kalau lampu dengan daya yang besar, kita tidak mungkin menggunakan lagi saklar. Saklar yang biasa, yang ada menempel di dinding, tapi menggunakan saklar khusus, ya, dengan daya yang besar. Misalkan lampunya itu sekitar 200 atau 1000 watt ya. Dengan daya 1000 watt itu tidak mungkin menggunakan saklar yang ada di dinding, pasti nanti akan terbakar karena ada kontaknya, itu ada lidah kontaknya. Nah, setiap lidah kontak itu punya daya ya, setiap lidah kontak itu punya daya. Nah, daya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk ukuran rumah tangga biasanya di bawah 1 ampere maka masih mampu. Tetapi jika sudah di atas 1 ampere, disarankan menggunakan saklar dengan daya lidah yang lebih besar.
Nah, bagaimana kalau misalkan di saklar-saklar di industri, dia tidak menggunakan saklar langsung, tetapi dia menggunakan kontaktor. Maka kontak yang ada di dalam ini akan menggantikan fungsi lidah yang punya daya yang berbeda-beda tadi. Ya, bentuk fisik kontaktornya seperti ini, ada bermacam-macam, ya, tapi fungsi sama. Namanya kontaktor pasti sama kok, ya. Mau apapun bentuknya, mau apapun istilahnya. Fungsinya tetap sama, ya. Kemudian dari gambar yang ada ini di sini, kita kelewatan saya. Nah, ini kontaktor tampak samping. Pada bagian bawah sendiri ini ada coil, ya, ada coil di mana sudah disebutkan tadi bahwa ini adalah saklar magnet, ya. Berarti ada medan elektromagnet yang dibentuk pada saat energi listrik masuk ke dalam coil, ya. Kemudian di sini ada anak kontaknya. Ada anak kontak yang diam, ada anak kontak yang bergerak, seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini, di sini ada pegas. Pegas ini fungsinya sebagai mengembalikan ke posisi awal, sehingga kontak pada kontaktor itu terdiri atas dua sebutan, NC dan NO. NC seperti yang terlihat nih 2122 normally close. Sebelum dia ada energi listrik yang menuju coil, ya, yang membentuk magnet, maka dia akan tetap di posisi tertutup. Kemudian ada normally open. Yang disebut dengan normally open ini pada saat dia belum dialiri arus listrik, dia sudah normally open sudah terbuka, normally close sudah normally open itu kok ini salah ya? Apa saya lakukan kesalahan? Coba dicek. Normally close, normally open. Sudah sesuai apa belum ini? Kira-kira gambarnya? Mungkin Askia bisa bantu saya koreksi gambar saya. Saya ngambil dari Listrik Praktis Blogspot. Apakah ini sudah benar gambar ini? Atau belum tahu? Atau belum tahu? Sudah benar? Atau masih salah ini gambar ini? Ya. Oh, itu normally close. Ya, oke, ya, udah. Kalau kita anggap udah benar ya. Nah, selanjutnya di sini ada simbolnya. Saya ngambil dari teknikelektro.com gitu, ya. Nah, di sini ada simbolnya. Itu coil itu kotak dengan harga silangnya. Kemudian di situ ada kontak utama dan kontak bantu. Nah, ingatlah, ya, saya ingatkan bahwa kalau kondisi kontaktor itu segaris. Kalau misalkan di sini tertulis ya 1L1 di bawahnya 2T1, maka kontaknya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ya. Nah, terus di samping kirinya, di samping kiri ini, ya, di samping kiri ini dari atas ke bawah. Di bagian luar sana yang paling bawah, dari bawah ke bawah lagi, seperti itu. Jadi dia segaris, ya, segaris seperti itu. Tidak mungkin kalau kontak inputnya di atas, outputnya itu di lain tempat, harus segaris, ya, karena itu prinsip kontaktor itu dia simetris langsung, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah prinsip kerjanya, ya, prinsip kerjanya. Kita bisa lihat di sini bahwa di situ ada, sebentar, oke. Ini mirip dengan fungsi kerja dari relay, ya. Saya langsung ke sini saja. Nah, ini gambar yang tadi, ya. Di sini ada kontak utama, ada kontak bantu, ya, kontak bantu seperti itu. Nah, pada saat coil ini dialiri arus listrik, maka secara otomatis kontak utama yang tadinya terbuka akan tertutup, ya. Kemudian yang untuk kontak bantunya sesuai dengan fungsinya. Normally open jadi close, close jadi open. Nah, kontak utama selalu normally open. Ingat-ingat, kontak utama selalu normally open. Tidak ada normally close. Saya belum pernah ketemu kontak utamanya normally close. Selalu normally open, ya, itu. Nah, pada saat ini tidak dialiri listrik, maka posisinya seperti ini. NO semua, ya. Kontak utamanya NO. Kemudian kontak bantunya ada NO dan NC. Nah, pada saat dia sudah dialiri listrik, maka dia akan ketarik ke dalam, ya, ketarik. Nah,
kita bisa lihat perbedaannya. Springnya ini lebar, yang ini merapat, ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Dari kontaktor kita menuju relay. Dari kontaktor kita menuju relay. Nah, dari kontaktor menuju relay. Kalau kontaktor secara umum itu digunakan untuk starter motor AC 3 fase. Kalau relay itu bentuknya fisiknya lebih kecil-kecil, ya, seperti ini. Nah, ya, kita bisa lihat ini kan kelihatan nih bening sekali ya. Di sini koilnya besar sekali itu ya, koilnya gulungannya gede sekali ya. Nah, cuman buat menggerakkan kontak ini, ya, kontak ini. Nah, selanjutnya simbol relay itu adalah seperti ini, ya. Nah, dalam output relay biasanya ada single pull, single through, dimana artinya inputnya 1, outputnya 1. Single pull, single through, ya. Nah, selanjutnya kalau ini istilahnya SPST. Untuk SPDT, single pull, double through. Masukannya 1, outputnya 2. Gitu, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi double pull, single through, ya. Kemudian double pull, double through. Seperti itu. Selanjutnya seperti ini, ya. Nah, jadi kalian sudah bisa melihat ya berdasarkan pengamatan kalau relay agak sedikit konstruksinya tidak simetris, ya. Dia bisa dikombinasikan seperti itu. Beda dengan kontaktor. Kalau kontaktor segaris, ya, fungsinya dan sistem kendalinya segaris. Kalau ini mungkin inputnya di posisi atas, outputnya bisa di 2 posisi, seperti itu. Ya, karena kita bisa lihat nih, ini aja bentuk fisiknya, ya. Ini outputnya ada 2, inputnya 1, ya, outputnya ada 2. Ini juga sama, ini bisa dilihat dari simbolnya, ya, walaupun agak samar nih, ya. Ini inputnya 1, tapi keluarannya 2, bisa memilih salah satu, seperti itu. Ini juga sama, ya, bisa terlihat secara fisik. Oke. Nah, sekarang perbedaan dan persamaan relay dan kontaktor, kita bisa lihat dari sini. Perbedaannya adalah bentuk fisik untuk relay kecil, kontaktor besar. Kemudian untuk relay melayani kebutuhan daya kecil, tegangan 1 fase AC atau DC. Sedang untuk kontaktor melayani kebutuhan daya besar, umumnya 3 fase untuk main kontaknya atau kontak utamanya. Ya. Kemudian sebagai media digital output pada PLC untuk relay. Kemudian kalau kontaktor biasanya langsung terhubung ke beban, misalkan motor listrik, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya memiliki kontak NO dan NC, ini adalah persamaan yang sama. Kemudian memiliki hanya kontak kontrol dengan daya sama untuk relay, sedang kontaktor ini multi daya, di mana main kontak itu lebih besar daripada kontak bantunya. Kalau kontak bantu itu adalah kontrol untuk kontaktor, tetapi dia dayanya kecil. Sedang untuk main kontak itu dayanya besar. Nah, sistem kerjanya sama, sistem saklar magnet keduanya, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya melangkah selanjutnya ke fluid sim. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Lanjut? Saya lanjutkan ya. Gimana? Lanjut ya, oke. Nah, lanjutkan Mas. Ya, lanjutkan ya. Nah, sekarang tampilan layar pada software fluid sim seperti ini, ya. Bentar. Ada gangguan kecil. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan layar software untuk fluid sim. Sebetulnya fluid sim ini digunakan untuk simulasi elektropneumatik, ya. Nah, ini kalau di kalian untuk mekanikal bandara, tetapi nggak ada salahnya kalau kalian mau belajar juga nggak apa-apa, softwarenya sudah ada. Kalian dari software ini bisa merangkai di trainer sebenarnya, ya. Jadi yang ada di Teklam itu kita bisa praktek di labnya mechanical,
Nah, yang penting kalian simulasikan dulu di sini, udah sesuai baru langsung ke perangkat seperti itu ya. Kemudian untuk fluid sim ini juga saya biasa gunakan untuk peserta didik saya yang dengan jurusan mekatronika atau teknik elektroindustri ya, seperti itu. Karena di sini kita akan menggunakan untuk electrical controlnya saja ya. Kemudian untuk pneumatiknya tidak kita gunakan. Oke. Kemudian target belajar kali ini untuk penggunaan fluid sim kita menggunakan rangkaian on, rangkaian off, rangkaian end, rangkaian OR, sama rangkaian pengunci. Jadi ada 5 rangkaian yang akan kita kerjakan ya. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke proses simulasi. Lanjut ya. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Boleh Mas. Kalau gitu. Sudah terlihat layar di depan kalian fluid simnya? Sudah Mas. Oke ya. Nah, Mas. ini yang saya berikan ke kalian ya. Punyanya Vesto. Vesto tuh merek dagang untuk valve-valve ya. Dia menggunakan Vesto. Jadi ini pionir dan sampai saat ini masih digunakan tidak hanya di pendidikan tetapi langsung digunakan pada industri ya. Nah, kita akan konsentrasi menunya seperti ini. Awalnya kosong, saya klik saja new. Nah, tampilan yang ada di samping kalian ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan konsentrasi di sini ada pneumatic, electrical control, digital teknik, lain-lain. Kita ambil electrical control saja. Nanti kalau di luar jam kita kosong boleh belajar ke pneumatiknya ya. Sementara kita konsen di electrical controlnya. Nah, di sini ada power supply. Power supply ini wajib kita siapkan. Asumsikan bahwa power supply yang saya pakai saat ini adalah DC dulu ya. Boleh AC boleh, tapi ini saya pakai DC. Positifnya saya letakkan di atas, negatifnya saya letakkan di bawah. Itu sudah standar dalam penggambaran teknik ya. Kemudian saya masuk ke switch. Kemudian saya pilih manual operate. Saya mau bikin rangkaian on ya. Ini ada push button, saya tarik keluar. Push button seperti itu. Saya bikin besar ya. Nah, kemudian saya mau ngambil sebuah lampu ya, lampu. Nah, indikator light. Nah, seperti ini. Kemudian saya mulai merangkai. Ini positif saya masukkan di saklar posisi atas, incomingnya, kemudian outgoingnya masuk ke lampu, kemudian ini masuk sini. Kita gunakan kalimat standar ya. Jadi posisi input adalah incoming, kemudian posisi outputnya menuju kemana itu outgoingnya, supaya kalian terbiasa. Nah, ini merupakan satu rangkaian on yang tidak menggunakan relay atau kontaktor. Ya, ini adalah rangkaian on. Ini saya klik start. Nah, selanjutnya saya mau mengoperasikan bagaimana ini bekerja. Ini saya arahkan aja. Gambar tangan begini, saya arahkan nanti akan gambar seperti tangan menunjuk. Ya, nih. Ini saya klik. Artinya rangkaiannya on. Saya lepas. Ya. Nah, selanjutnya untuk rangkaian on ini yang biasanya kalau kita menyalakan lampu secara langsung, lampu di-on-kan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan relay atau kita menggunakan kontaktor? Nah, ini saya matikan dulu simulasinya dengan klik stop ya atau edit mode. Nah, di sini bisa kita kasih nama ya. Saya double klik aja S1. Kemudian saya klik OK. Kemudian lampu bisa saya kasih nama, double klik saja L1. Saya klik OK. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya karena gambarnya tinggal saya menambahkan relay, tapi mendingan saya mengawalin awal saja ya. Jadi saya ambil switch, manual operate, kemudian push button saya letakkan di samping sini ya.
Kemudian kan saya perlu tegangan ya, saya ambil lagi power supply. Mana tadi power supply? Nah, power supply positif saya letakkan di sini, negatif saya letakkan di sini ya. Nah, kemudian saya tarik ke sini ya. Kemudian saya memerlukan relay. Nah, relay saya klik, ambil relay di sini, saya letakkan di sini. Nah, ada A1, A2, A2 ya. Kalau kita di relay A1 kita pakai positif, A2-nya negatif, atau kalau kontaktor A1-nya adalah fast, netralnya adalah A2. Nah, kemudian saya butuh lampu. Ya. Saya ambil lampu. Ini, kemudian saya letakkan lampu di sini. Karena ini namanya sudah ini ya. Kalau ini sudah S1 maka di sini saya kasih nama S2. Kalau S1 lagi nggak bisa, karena nanti seolah-olah dia satu nama. Ya. Di sini juga karena ini sudah L1 maka di sini saya ganti dengan L2. Nah, setelah saya letakkan begini, ini hanya koil, belum anak kontak. Saya harus mencari anak kontak. Maka saya masuk ke di switch, ini manual operate itu semua push button. General switch itu adalah anak kontaknya. Saya letakkan di sini. Ya. Kemudian saya tarik, letakkan di sini. Ini saya tarik ke sini. Ini saya letakkan di sini. Ya. Nah, kemudian ini saya double klik. Saya geser aja supaya rapi. Ini saya double klik. Alamatnya saya sesuaikan dengan ini. Ini R1 kan? Kalau ini adalah coilnya, maka di sini adalah anak kontaknya. Saya kasih R1. Kemudian saya klik OK. Nah, udah jadi. Ya. Di sini ada informasi 3. Ya. Saya nggak tahu ini apa nih fungsinya nih ya. Nah, selanjutnya ini saya kasih nama L2. L2. Nah, sekarang saya on kan. Nah, pada saat awal posisi energi listrik dari positif ini standby di terminal 2, 3. Dia berhenti di sini. Di sini tidak ada energi listriknya. Ya. Nah, ini saya tekan. Ya. Nah, rangkaian on menggunakan relay sudah jadi. Ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat rangkaian off. Nah, rangkaian off sama seperti tadi, daripada saya bolak-balik untuk masuk ke sini, ini aja saya klik. Kemudian tekan kontrol yang ada di keyboard. Kemudian bentar dulu ya. Ini dengan ini tekan kontrol, kemudian klik kanan copy, kemudian klik kanan di sini paste. Ini muncul di sini. Kita geser, letakkan di sini. Kemudian kita perlu pause button kan? Ini diklik, kita perlu ini nggak perlu, kita perlu ini dan ini dan ini. 1 2 3. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Ini saya letakkan di sini dulu. Ya, kita bikin satu rangkaian rangkaian off yang hanya menggunakan saklar. Saya ambil switch, manual operate, kemudian saya ambil. Nah, jadi kita ada dua metode nih supaya kalian lebih memahami. Rangkaian kontrol itu tanpa menggunakan relay atau kontaktor, kemudian rangkaian kontrol yang sama juga tetapi menggunakan relay atau kontaktor. Nah, tadi di sebelah sini adalah rangkaian on. Sekarang kita akan membuat rangkaian off. Nah, rangkaian off kita akan menggunakan push button off di sini karena belum ada, maka saya tarik begini. Ya. Kemudian saya tarik, ya. Pastikan sebentar. Nah, ya. Pastikan pada saat kita membuat rangkaian, ya, kita harus posisikan positif negatifnya. Positif di atas, negatif di bawah. Atau kalau kalian menggunakan fast dengan netral,
pasnya di atas, netralnya di bawah. Itu udah jadi standar. Nah, selanjutnya saya perlu lampu. Nah, lampu ini aja saya kopas aja ya. Ctrl C, Ctrl V bisa kok. Tinggal kita ketik di keyboard Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti itu. Tapi jangan lupa untuk alamatnya kita harus sesuaikan. Kalau di sebelah sudah L2, maka di sini saya kasih L3. Ya. Selanjutnya ini saya tarik. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang terjadi kalau misalkan penamaan ini bermasalah? Kita coba aja. Ini saya langsung klik simulasi. Nah, tidak akan terjadi. Maka dia harus dibenerin dulu. Kalau sama nama atau mungkin jaringan terbuka atau masih open loop, maka dia akan meminta untuk diselesaikan dulu, ya. Seperti itu. Nah, warna merah ini mewakili nama yang sama dan ini harus yang dirubah. Ya, harus dirubah. Kenapa? Kalau tidak dirubah, maka secara otomatis sistem ini tidak akan bekerja. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini adalah rangkaian off tanpa menggunakan relay. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan rangkaian off menggunakan relay. Ya. Saya kopas saja ini. Atau yang bagian ini saya kopas. Ya, saya blok, klik tahan geser menggunakan panah mouse, copy, saya letakkan di sini, paste, ini sudah ada, saya letakkan di sini, kemudian ini bagian ini saya geser dulu, ini saya geser. Nah, ini lampu indikator awalnya saya matikan dulu, saya ganti. Kemudian relaynya karena sudah ada indikasi relay 1, maka ini saya kasih ganti relay 2. Selanjutnya ini saya hubungkan. Saya hubungkan. Seperti ini. Dirapikan. Nah, karena ini adalah rangkaian off, maka saya menggunakan kontak NC. Kontak NO-nya saya matikan. Saya hapus. Saya ganti dengan general switch kontak NC. Saya klik tahan geser, arahkan keluar seperti ini. Baru mulai saya sambungkan. Saya sambungkan. Nah, seperti ini. Nah, saat ini baru saya akan menyalakan posisi run-nya. Tapi sebelumnya kita cek dulu nih. Di mana letak kesalahannya? Kita coba saja. Rangkaian off itu akan berlogika 1 atau kondisinya dia langsung menyala outputnya. Saya gunakan logika 1 atau 0. Logika 1 itu on, logika 0 itu off. 1 itu positif, 0 itu negatif. Ya, seperti itu. Nah, input di sini ini saya kasih dulu nama dulu ya. S2, S3 ya, jadi S3. Saya klik S3. Ini saya ganti jadi S4. Ini tadinya di sebelah ada berapa? L2, L3, betul. Maka di sini L4. Supaya tidak terjadi konflik. Ya. Nah, sekarang saya simulasikan. Status rangkaian off itu pertama outputnya langsung on. Statusnya langsung 1. Nah, setelah push button S3 saya tekan, maka lampunya akan mati. Nah, seperti itu. Rangkaian ini, rangkaian yang hanya menggunakan saklar, sama dengan kondisi yang menggunakan relay. Sudah on dulu. Ya, sudah on dulu. Untuk mematikan, saya tekan push button ini. Loh, kok tidak sesuai logika? Kira-kira di mana letak kendala saya? Kok ini nggak mati? Izin Mas, untuk yang R2 sama ininya masih belum terkoneksi Mas. Gimana? R2? Belum dilabelin yang ini anak sama kontaknya yang ini ya. Iya. Itu anak kontak di atas L4 Mas. Betul sekali ya, betul sekali. Nah, jadi R2 ini adalah koilnya, 1, 2 ini adalah anak kontaknya, ya. Ini saya harus kasih nama dulu, senama dulu ya, R2. Nah, baru saya on kan. Baru dia bekerja.
ya. Nah, saya geser. Nah, rangkaian ini nah, seperti itu. Rangkaian on sudah kita buat ya, rangkaian off juga sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian N ya, rangkaian N gitu. Mungkin yang sudah pernah ngikutin pelajaran teknik digital gerbang logika, apakah rangkaian N? Sambil saya membuat gambarnya, silahkan. Mungkin ada yang kita diskusi ya, diskusi. Ini nggak ada penilaian, hanya diskusi aja. Rangkaian N itu seperti apa sih? Silahkan. Rangkaian N itu seperti apa sih? Siap, Mas. Rangkaian seri. Gimana? Silakan. Rangkaian N itu? Ya. Gerbang N seperti rangkaian seri, Mas. Nah, seperti rangkaian seri. Iya. Ya, seperti rangkaian seri, di mana dua input itu harus berlogika satu sehingga outputnya akan satu. Jika salah satu input satu atau salah satu input adalah 0, maka outputnya adalah 0. Ya, seperti itu. Saya menggunakan selector switch di sini, ya. Simbol itu adalah selector switch, ya. Saya stop. Selector switch itu apa sih? Kita lihat. Selector switch itu kayaknya nggak ada contohnya deh. Yang ini gambar selector switch itu nggak ada. Jadi selector switch itu sama dengan kontak sepeda motor kalian. Yang mana diputar ke kiri adalah off, diputar ke kanan adalah on. Jadi saya nggak perlu tekan terus. Kalau push button itu ditekan terus. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat rangkaian N ini menggunakan relay. Saya ambil dulu tegangannya di sini. Dengan ini saya kopas saja, copy, paste. Oh, kok nggak bisa? Copy, paste. Ini saya letakkan di sini. Selanjutnya saya butuh push button 2, relay 2, relay 1, relay 2, kemudian switch, manual operate, push button 1, push button 2. Selanjutnya saya mulai rangkai. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini, ya, itu. Ya, nah selanjutnya gambar ini akan saya buat. Ambil general switch, ambil ini, kemudian satu lagi. Saya hubungan sini, hubungan di sini, kemudian saya perlu lampu. Nah, karena push buttonnya ini karena di sini sudah ada 2 relay, nah maka kita simulasikan. Ini saya kasih indikasi nama dulu. Ini adalah R3, ini adalah R4. Kemudian di sini diberi nama R3. Kemudian ini adalah R4. Ini saya on kan? Kalau ini saya on kan, maka R3 bekerja. Ini akan nutup,
ini saya tekan, ini akan nutup. Saya simulasi, saya klik, nutup. Ini saya klik, ini akan nutup. Seperti itu. Ya. Oke. Sama ya, sistem kerjanya dengan ini. Hanya saja perbedaannya ada tambahan relay. Seperti itu. Ya, ada tambahan relay. Gitu. Saya off-kan. Nah, ini adalah rangkaian N. Sekarang saya akan membuat rangkaian OR. Apakah yang dimaksud dengan rangkaian OR? Kalau rangkaian N, jika salah satu adalah 1, maka output sama dengan 0. Tapi jika inputnya keduanya adalah 1, berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Sekarang saya akan membuat rangkaian N. Ini saya kopas aja. Saya blok, copy, paste, saya letakkan di samping sini. Ya, cuman susunannya saya ganti. Ini saya letakkan di sini. Ini saya sambung, saya sambung. Ini saya sambung ke tengah sini. Ini saya sambung ke sini. Nah, saya simulasikan rangkaian OR. Apa yang dimaksud dengan rangkaian OR? Mas, jika salah satu berlogika 1, maka output akan berlogika. Ya, betul. Untuk rangkaian OR, itu jika salah satu atau keduanya input itu berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Ya, sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian OR menggunakan relay. Maka saya perlu lagi seperti ini juga. Ya, daripada saya lama-lama, kalian juga mungkin capek ya. Ini saya kopas aja nih. Ya, yang penting saya ingat nih, ini 34, berarti selanjutnya adalah 56. Copy, paste. Saya letakkan di sini. Nah, cuman perbedaannya saya akan mengikuti gambar ini. Ya, ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya letakkan di samping sini. Ini saya sambung. Ini saya sambung. Ini saya sambung. Nah, udah 34, maka ini adalah R5. Ini adalah R6. Nah, di sini adalah R5. Ini adalah R6. Oke. Nah, sekarang kita simulasikan. Pada saat ini saya tekan, maka R5 akan bekerja, anak kontaknya akan bekerja. Nah, bekerja ya. Kemudian jika ini switch yang berikutnya saya tekan, maka R6 akan bekerja, coilnya, dan anak kontaknya akan bekerja. Nah, seperti itu. Salah satu nyala, ini juga nyala, ini nyala, keduanya juga nyala. Ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Sudah 4 rangkaian. Sudah 4 rangkaian. Sudah 4 rangkaian. Selanjutnya, rangkaian berikutnya. Ya, rangkaian berikutnya. Rangkaian on sudah, rangkaian off sudah, rangkaian N sudah, rangkaian OR sudah. Nah, selanjutnya kita akan membentuk rangkaian scaffolding atau pengunci. Nah, dia sama dengan rangkaian on. Ini saya kopas aja ini. Ya, ini saya kopas ini. Ya, ini saya kopas. Saya tekan Ctrl C. Saya letakkan di samping sini saja. Nah, ini tadi sudah R5, R6, berarti ini R7. Ini saya double klik.
Saya isikan R7. Ini anak kontak R7. Nah, kemudian saya hapus dulu nih. Ya. Saya mau bikin lampu ini menyala, mengunci. Berarti rangkaian on-nya ini saya perlu push button satu lagi. Ini saya geser ke bawah. Di sini saya hapus. Ini saya hapus juga node-nya. Ini saya hapus. Saya ambil manual operate, kemudian ambil push button off. Saya letakkan di sini. Ini saya tarik ke sini. Ini saya letakkan di sini. Nah, selanjutnya ini saya geser ke bawah sedikit. Ya, seperti ini. Nah, ini akan saya letakkan di sini. Kemudian ini akan saya letakkan di sini. Ini akan saya letakkan di sini. Kok nggak bisa ya? Saya geser dikit. Terlalu dekat bisa jadi nggak bisa. Di sini lah. Nggak mau. Apa ya kendalanya nih? Oke, ini coba saya geser dikit. Nggak bisa. Oke, ya. Bisa jelaskan ke saya, kalau dari gambar rangkaian ini, apa yang akan terjadi pada L2? Kapan L2 itu akan menyala? Silakan. Kapan L2 akan menyala? Izin, Mas. Ya, silakan. L2 akan menyala jika push button S2 ditekan dalam keadaan on, akan menghidupkan relay R7, maka anak kontak R7 akan kondisi close, lalu L2 akan menyala. Oke, ya. Ini saya kasih S3 misalkan. Tapi mending kalau sudah, saya kan nggak tahu nih, ini ada berapa S ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya nggak tahu. Saya kasih aja supaya nggak salah. Ini saya kasih S7, ini S8. Nah, kita nyalakan. Pada saat push button ini saya tekan, ini energi listrik awal nih standby-nya di sini. Melewati 1, 2, di posisi 3 nih dia standby, di sini juga standby, di bawah ini tidak ada energi listrik. Pada saat push button saya tekan, maka energi listrik ini akan turun ke bawah sini, mengaktifkan anak kontak, ya, menyalakan lampu. Kemudian pada saat push button ini saya lepas, energi listrik, karena ini sudah teraliri magnet, maka energi listrik akan lewat R7 anak kontaknya, seperti ini. Saya lepas, loh, ya. Saya matikan dari sini. Ini saya on kan? Energi listrik lewat sini. Saya off kan. Pertama, dia akan lewat ke sini dulu. Ini on, maka energi listrik selanjutnya akan tercabang menjadi 2. Turun ke bawah, dan yang satu bercabang ke sampingnya. Matikan di sini. Nah, seperti itu. Apa sih yang terjadi kalau misalkan switch-nya itu alamatnya sama? Misal nih, ini kan S8, S7 saya kasih. Ini saya kasih, ini kan S3, ini saya kasih S3 juga, misalnya. S3. Ada perubahan nggak ya? S3 ini saya tekan. Yang sebelahnya juga ikut bergerak. Ini saya tekan, di sini juga ikut bergerak. Karena satu alamat. Ya, itu makanya kenapa inputnya dibedakan, gitu, supaya tidak saling menginterupsi. Nah,
Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Gimana? Cukup? Ya, sesi diskusi. Kita diskusi. Ya. Di kolom chat saya ketikkan kisi-kisi part 1 sequence control. Setengah lebih lah mas. Setengah lebih. Setengah lebih. Setengah lebih nggak banyak ya. Ayo. Nah, itu yang kita pelajarin ya. Dasar teorinya itu ada open loop system, ada closed loop system, ada kontaktor, ada relay. Kemudian simulasi praktek daring kita menggunakan fluid sim, ada rangkaian on, off, or, and, dan pengunci. Seperti itu. Saya usahakan video rekaman kita saya posting paling tidak nanti malam ya, tinggal kalian pelajarin kembali. Kemudian batas pengumpulan tugas besok juga nggak apa-apa kok ya, besok aja ya. Mungkin kalian perlu memahami itu. Oke, untuk sampai di sini ya, yang kurang satu teman kita siapa ya yang belum hadir? Siapa yang kendala hadir hari ini? Mas. Ya, silakan. Halo, yang mana? Mas, kalau penyebab kontaktor kan, kalau penyebab kontaktor rusak tuh dari aspek apa aja, Mas? Oke. Selain dari dayanya yang besar kan? Ya. Pertanyaan dari Syauki Arif. Ya, mungkin kalau kamu bertanya berarti kamu pernah mengalami. Kontaktor istilahnya lengket. Ya, kontaktor itu istilahnya lengket. Kontaktor utama itu kan 3 nih. Ada 3 main kontak, R, S, dan T. Nah, begini kan, dia saling terhubung. Ya, kapan kontaktor itu rusak atau lengket? Jika daya yang mengalir pada penampang permukaannya dia melebihi dari kapasitas dirinya. Misalkan kontaktor itu 6 ampere, kamu kasih pas-pasan 6 ampere. Lambat laun dia akan lengket, efek las istilahnya. Begitu dia ceklak, lama-lama lengket. Karena apa? Itu tadi dayanya sama dengan dirinya. Ya. Nah, seharusnya jika kontaktor 6 ampere, maka bebannya berapa kira-kira? Sekitar 80%. Kalau dia 6 ampere ya kita kasih aja 5. Atau di bawahnya lagi. Itu akan lebih awet daripada kita berikan sama dengan. Ya. Sama seperti diri kita, 50 kilo badan kita misalkan beratnya, mengangkat 50. Ya lama-lama juga akan sakit. Tetapi kalau 50 kilo badan kita beratnya, kita ngangkat 10 kilo, itu lifetime-nya lebih panjang kesehatan kita daripada yang sama dengan seperti itu tadi. Ya. Oke, sampai di sini mungkin cukup, Syauki Arif. Mas, kalau dia nggak mau kontak, Mas, istilahnya tuh nggak mau. Oke. Kan tadi kan lengket tuh, Mas. Lengket ya. Kalau dia nggak mau ngontek. Nah, kalau dia nggak mau ini, Mas. Nggak mau ngontek ya. Ya. Kalau misalkan kontaktor itu nggak mau ngontek ya, dia nggak mau nempel begini, tek gini ya. Jangan lupa bahwa tadi kalimat di awal ini adalah saklar magnet. Kita lihat apakah kondisi magnetnya itu masih kondisi bagus atau tidak. Kalau sudah terdengar suara noise atau derik seperti itu ya biasanya itu. Nah, itu artinya dia sudah mulai lemah energize-nya. Maka kontaktor itu harus diganti kalau sifatnya urgent dan krusial. Ya.
misalkan untuk motor listrik bahaya, bisa terbakar. Kenapa? Kadang kontak, kadang enggak, ya, seperti itu. Nah, jadi kondisi koil magnetnya itu harus diganti. Kita nggak usah repot kalau kontaktor itu satu paket. Oh Pak, ini magnetnya aja yang perlu diganti. Nggak usah, udah ganti aja semua. Karena faktor resiko dan faktor pemakaian. Kontaktor punya durasi hitungan ratus jam. Berapa ratus jam dia sudah buka tutup, sama dengan MCB. Seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Mas. Cukup. Untuk yang lainnya, silakan kalau mau ada pertanyaan. Saya tunggu. Selanjutnya, saya akan menambahkan satu tugas kecil, tugas praktek. Ya, tugas praktek. Kalau Mas itu yang tadi aja belum selesai, kalau ini sudah tugas praktek. Enggak, kok ini tugasnya mudah sekali, ya. Pada rangkaian on sama off, itu kita kan rangkaian pengunci sudah. Nah, sekarang saya cuma minta kalian bikin rangkaian pengunci menggunakan push button pada rangkaian OR dan AND, ya. Tugas. Jadi rangkaian dengan pengunci itu kaedahnya ada push button off, ada push button on. Harus ada dua. Harus ada dua saklar. Karena yang off itu untuk mematikan, yang on itu untuk menyalakan. Kalau kalian mengikuti penjelasan tadi, pasti bisa menjawab. Mas, tunggu videonya keluar dulu dari YouTube-nya ini, nanti baru bisa ngerjakan. Nggak apa-apa. Nanti saya segerakan untuk menyelesaikan video ini. Saya posting, nah kalian tinggal bisa mereka kalau emang masih belum bisa menginstal, tapi kalau sudah bisa menginstal langsung dipraktekkan, ya, seperti itu. Oke, silahkan. Untuk pengumpulan prakteknya gimana, Mas? Pengumpulannya nanti di Google Classroom semua di GCR, PDF kan ya filenya ya. Kalian boleh mencatat. Kalau mencatat, kalian foto catatan kalian, misalkan tidak mengetik, ya. Yang penting di scan PDF aja. Tapi kalau misalkan kalian mau mengetik, silakan diketik yang rapi, tapi filenya PDF juga. Seperti itu saja. Kalau JPEG biasanya putus-putus. Yang untuk prakteknya, Mas, berarti dilampirkan ke PDF juga, Mas? Iya, dilampirkan aja. Lampirkan aja rangkaian jadi saja. Rangkaian jadi. Karena kita kan ada tugas akhir seperti itu. Nanti saya akan memperkenalkan istilah-istilah ya untuk time chart segala macam untuk analisis. Ini akan membantu kalian untuk menganalisa rangkaian digital. Nanti saya akan ajarkan itu mungkin di proses troubleshooting ya, di proses troubleshooting. Tapi kalau ada baiknya saya kenalkan aja. Untuk minggu depan saya akan siapkan. Ya. Ini sudah rangkaian on, rangkaian off, rangkaian on, rangkaian end. Untuk minggu depan kita akan menggunakan timer dan counter. Ya. Baru setelah itu minggu ketiga sudah mulai asistensi untuk tugas-tugas. Kita menggunakan project based learning. Jadi nanti ada satu ilustrasi yang harus kalian bikin rangkaian kontaktornya. Seperti itu, ya. Itu. Nanti untuk lebih jelasnya minggu depan akan saya ajarkan. Sekalian dah sama troubleshootingnya, daripada saya menunda waktu. Siapa tahu nanti nggak sempat untuk bikin troubleshooting. Bagaimana cara men-troubleshooting yang tadi Syauki Arif tadi tanya, Mas bagaimana kalau lengket, Mas bagaimana kalau nggak ngontak, Mas bagaimana. Nah itu nanti kita akan jadikan materi troubleshooting. Ya, saya masukkan minggu depan. Oke, ada yang ditanya, silakan. Nggak ada, cukup. Siap, izin Mas, ya. izin bertanya Mas. Ya, baik. Untuk pengumpulan yang tugas praktek ini tadi berarti berupa screenshot gambar dari flipchip. Betul. Untuk dilampirkan Mas. Kalau misalkan belum install, boleh menggambar manual. Mas, saya kendala laptop saya bermasalah. Ya nggak usah repot, tuh gambar aja. Mas, sementara saya nyontek dari si Fajar dulu karena saya belum ada softwarenya. Nggak apa-apa. Karena ini bukan hasil akhir. Hasil akhir di tugas akhir. Ya, itu. Nanti pertemuan keempat, ya yang keempat ini adalah tugas akhir kalian. Atau nanti dimasukkan di pertemuan 5, nggak apa-apa.
4 kita usaikan, yang kelima adalah tugas akhir untuk kontaktor, untuk sequence control. Jadi setiap materi itu berakhir dengan tugas akhir. Tahapan berikutnya adalah PLC. Tahapan berikutnya ada microcontroller. Tahapan berikutnya adalah IoT. Ya. PLC dibagi dua. Ya, PLC untuk controller sama HMI, Human Machine Interface. Seperti itu. Kemudian nanti kalian belum saya latih untuk pembuatan pelaporan. Nanti saya ambil di sesi mungkin Sabtu Minggu. Tapi saya belum bisa waktu untuk minggu ini, ya. Tapi saya akan siapkan waktu sebelum kita tugas akhir, pas asistensi nanti saya latih cara membuat videonya. Seperti itu. Oke, dari sini ada lagi yang ditanyakan? Bye. Siap, cukup Mas. Cukup ya. Terima kasih Mas. Ya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini saya rasa cukup. Tidak ada lagi pertanyaan. Karena waktu saya sudah habis ini. Kurang 1 menit ya, tulisan Zoom di atas ya, layar saya. Gimana? Cukup ya? Jika ada pertanyaan nanti Siap, bisa. cukup Mas. Terima kasih buat Iya. waktunya, Mas. Oke. Kalau ada pertanyaan cukup, lagi, Mas. Cukup untuk hari ini, Mas. cukup ya. Nanti kita sambung lagi di WA group ya. Mas. Terima kasih. Siap, Mas. Aman. Siap Mas. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Iya Mas.